Gue yakin kebanyakan anak muda sekarang, kalau yang gue lihat sih ya, biasanya punya yang namanya ini, target kampus impian atau idaman. Jadi banyak tuh dari dulu sampai sekarang yang pengen masuk kampus yang memang ya top lah ya, entah di Indo ataupun di luar. Ya kita lihat aja lah kemarin pas kelulusan SNMPTN, atau mungkin UTBK, atau bahkan sebelum lulus juga, banyak banget yang akhirnya ya foto-foto gitu ya di kampus impiannya sambil berdoa juga gitu. Gue pengen masuk ya Allah gitu, amin. Nah, banyak dari mereka yang berharap ya hidupnya bisa berubah gitu dengan masuk kampus impian ini. Dan kalau boleh jujur ya, gue mungkin dulu termasuk salah satunya. Gue nggak sampai foto di kampus sih ya sebelum UTBK karena jauh sih gitu. Tapi asli, dulu tuh gue pengen banget sih masuk PTN. Karena dulu gue ngerasa gue gak akan pernah bisa masuk PTN sih. Soalnya ya gak bisa ngarep. Gue tuh dulu ranking 20-an. Dulu juga jujur, pas ujian juga gue nyontek. Tiap hari kerjanya nongkrong. Gak ada yang nyangka sih, lu coba tanya deh ke teman-teman SMA gitu ya, atau bahkan SMP gitu. Gak ada yang nyangka, sumpah seorang Evan untuk bisa masuk UI itu kayak impossible gitu. Lu coba tanya aja dah ke temen gue ya. Dan bisa dibilang sebenarnya, alhamdulillah kan gue masuk. Dan setelah gue masuk salah satu kampus impian gue gitu ya, hidup gue tuh berubah drastis sih. Gue dulu sampai ikut lomba blog di salah satu startup pendidikan. Ini tahun 2015 dulu, lama banget dan masih zaman blog gitu ya. Belum zaman YouTube kayaknya dulu. Dan gue menang cuy di lomba blog itu. Dan gue yakin panitia kompetisi blognya tuh pasti menangin gue bukan karena tulisan gue sih. Jadi bukan karena tulisan gue bagus, tapi karena itu tuh cerita from zero to hero ya. Karena hidup gue dulu beneran belangsak banget. Gue cerita banyak banget sih ya. Lu kalau pengen lihat lu bisa cek di link deskripsi sih ya. Nah dan gue inget banget punchline itu, punchline postingan blog gue gitu ya di paling bawah. Gue bilang gini, gue aja yang belangsak bisa, masa lo enggak? Gitu. Mantep ya. Kalau gue inget-inget sih sebenarnya surreal gitu ya, kayak mimpi gitu. Hingga akhirnya ya setelah itu bisa dibilang mungkin karir gue jadi adem ayem ya. Nggak bisa dibilang adem ayem sepenuhnya sih ya. Pasti ada banyak rintangan, tapi karir gue bisa dibilang cukup melesat sih. Bisa dibilang ya. Mulai dari dulu tiba-tiba gue jadi mimpin angkatan gitu, Fakultas Psikologi UI angkatan 2015. Jadi ketua BEM di tahun 2018 sampai ya sekarang bisa ngebangun 1%. Mungkin beberapa dari lo yang nonton video ini kayak bisa jadi pernah punya kampus impian. Dan mungkin ada yang akhirnya masuk, ada juga yang enggak. Dan bisa jadi buat lo yang enggak mungkin lo masih nyesel sampai sekarang. Dan buat lo yang udah masuk, bisa jadi lo nyesel juga sih ya. Karena kampus-kampus top kan biasanya susah masuk, susah keluar juga gitu kan. Tapi kalau berkaca dari pengalaman gue, yang mungkin karir gue bisa dibilang melesat gitu sejak gue masuk, bisa jadi itu faktor hoki kan. Karena gue cuma satu orang dari mungkin ribuan dan ya ratusan ribu orang kali ya yang masuk PTN terus kayak hidupnya berubah gitu. Bisa jadi juga ada yang hidupnya tuh nggak berubah. Atau bahkan mungkin jadi lebih buruk gitu setelah masuk kampus. Ya bisa jadi gue berada di tempat, waktu, situasi, mungkin tahun yang tepat. Hingga akhirnya gue ngerasa ya hidup gue berubah drastis gitu sejak masuk kampus yang gue impikan. Dan itu akhirnya bikin gue bertanya-tanya sih, makanya gue bikin video ini ya. Bener gak sih orang yang masuk kampus bagus itu bakalan sukses? Nah, di video kali ini gue bakal coba jawab pakai beberapa riset yang gue baca. Bisa jadi bias sih, jadi kalau misalnya lo ada komentar atau lo ada nggak setuju, gue pengen banget sih lo untuk komen ketidaksetujuan lo, atau kalau misalnya lo setuju ya lo bisa komen juga ya. Dan gue saranin lo simak satu video sebelum tidurnya sampai habis, biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya, oke? Ini bukan iklan, tapi sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ngasih tahu dulu kalau sekarang lo punya kesempatan buat kontribusi langsung di topik video 1%. Dan caranya simple banget, dan gratis juga ya. Cukup lo tulis saran topik video di kolom komentar dengan hashtag curhatan perseners. Topiknya bisa apa aja, personal finance, filsafat, anime, drakor, atau pengalaman pribadi lo gitu, yang kayaknya keren kalau dibahas. Komentar terbaik bakal kita jadiin topik bahasan di video selanjutnya, dan bakal kita masukin di awal video. Oke? So, gue tunggu cerita atau curhatan dari lo ya. Dan jangan lupa harus pakai hashtag curhatan perseners, oke? Yaudah, kita langsung sikat ke video. Nah, gue ulang lagi ya pertanyaannya. Bener gak sih kuliah di kampus bagus, meskipun jurusannya apapun gitu ya? Bisa gak sih bikin kita lebih enak gitu di dunia karir, atau di dunia kerja, atau mungkin hidup secara keseluruhan? Jawabannya menurut gue bener sih, dan gue bakal jelasin kenapa. Jadi gini, bisa dibilang banyak orang tua yang yakin gitu ya, bahwa masuk ke sekolah papan atas itu penting banget buat menunjang keberhasilan anaknya.
terutama di bidang karir. Dan pemikiran kayak gitu sebenarnya cukup beralasan. Kenapa? Karena kita sendiri ya sering lihat ya, banyak menteri, pejabat, pengusaha startup gitu ya, yang kalau kita cek background pendidikannya, lah dia kuliah di sini. Ada tuh privilege lulusan kampus tertentu biasanya. Kita lihat aja dari yang simple gitu ya. Presiden kita Pak Jokowi lulusan UGM, Bu Sri Mulyani lulusan UI, Pak Ridwan Kamil lulusan ITB. Itu di Indonesia gitu ya pejabat-pejabatnya. Mark Zuckerberg, Bill Gates, meskipun mereka DO juga, mereka dari Harvard cuy. Jadi dari kampus bagus juga. Dan bisa dibilang banyak juga sih orang-orang yang di luar sana, sekarang mungkin dalam tanda kutip berkuasa, mungkin sukses, adalah lulusan universitas yang sering jadi incaran banyak orang. Dan ternyata menurut penelitian itu tuh bener. Memang ada kok hubungan antara ranking universitas sama kinerja lulusannya. Dan di penelitian yang gue baca juga, sebenarnya banyak parameter yang diukur. Jadi bukan cuma masalah gajinya berapa, posisinya di mana, tapi juga kerjasamanya dengan anggota tim, kepemimpinannya gitu ya, leadership, kemahiran bahasanya, keterampilan teknisnya, kecerdasan emosionalnya, kreativitas, dan lain-lain. Penelitian yang gue baca ini, itu nganalisis sekitar 294 universitas di 79 negara yang berbeda. Dan ini pastinya gede banget sih sampelnya ya. Hasil penelitiannya itu nunjukin kalau lulusan universitas yang oke itu punya kinerja yang lebih baik di beberapa dimensi. Dan gap performanya sebenarnya lumayan jauh sih. Kalau misalnya kita bandingin ya sama orang yang lulusan universitas yang mungkin biasa-biasa aja. Kenapa sih bisa kayak gitu? Menurut gue sih pertama karena kompetisi ya. Karena rekrutmen kampus terbaik tuh ya ketat banget. Jadinya yang bisa masuk tuh bisa jadi cuma top 0, sekian persen. Jurusan gue sendiri kayaknya perbandingan antara pendaftar dan lolosnya itu mungkin 0, sekian persen lah ya. Artinya dari ribuan orang ya paling cuma puluhan orang yang kepilih. Gitu sih, atau dari puluhan ribu orang ya cuma berapa gitu yang kepilih. Either kepilih karena hoki gitu ya, atau emang karena punya privilege gitu, bisa jadi emang udah pinter dari sononya, udah kaya, dan sebagainya. Gue sih mungkin, kayaknya gue ngerasa sih gue salah satu yang hoki. Kalau misalnya gue ngelihat dari background sih. Dan selain masalah kompetisi dan rekrutmen, itu yang pertama menurut gue ya. Yang kedua juga ada gap di kualitas pendidikan sih, bisa jadi. Di univ favorit biasanya memang mungkin kurikulumnya lebih oke. Kualitas pengajar, dosen juga mungkin lebih baik. Akses fasilitasnya juga lengkap. Punya akses sama lembaga besar juga karena reputasinya udah oke, dan lain sebagainya. Ikatan alumninya juga mungkin lebih kuat, jadi uangnya juga banyak. Dan ya lumayan banyak sih kelebihannya kalau kita lihat dari ya riset di HBR ya ini. Bukan cuma itu aja, tapi juga ada faktor juga relasi gitu kan, yang ngebuat kita juga bisa memanfaatkan berbagai macam peluang di kampus ini untuk ngejemput kesuksesan di masa depan. Meskipun again, gak semua ya lulusan kampus yang top bisa kayak gitu. Balik lagi gitu ke performa individu, sebenarnya pada akhirnya sih gini-gini lagi gitu ya. Gak otomatis gitu jadi jaminan kesuksesan juga. Banyak juga kok yang udah masuk terus DO gitu ya. Ya sebagai dulu ketua BEM di kampus, gue menyaksikan tuh banyak orang yang gak bisa survive DO. Bahkan yang DO tuh sampai 10-15%. Kalau seingat gue ya. Nah sekarang gue kepo nih, pertanyaannya kalau kita balik gimana? Kalau udah terlanjur dari perguruan tinggi yang biasa aja, misal lu udah lulus dari perguruan tinggi yang bisa jadi kualitasnya nggak sebagus yang top lah, itu gimana? Nah sebenarnya ada juga nih riset yang nunjukin sebaliknya. Lulusan dari perguruan tinggi yang biasa aja juga sebenarnya punya privilege tertentu gitu ya. Kayak misalnya mereka punya motivasi dan etos kerja yang sama-sama tinggi juga. Bahkan mungkin lebih tinggi gitu daripada orang yang masuk kampus yang oke. Kenapa? Karena dituntut harus kerja lebih keras, lebih mandiri, tanpa embel-embel nama univ. Dan ada juga kok banyak ya nama-nama orang sukses meski nggak dari kampus top, atau bahkan mereka nggak masuk kampus, nggak sekolah gitu. Ada juga yang sukses. Ya lu carilah nama-nama orang yang nggak sekolah gitu ya di Google. Banyak. Nah dari ini juga gue akhirnya punya pertanyaan lanjutan. Sebenarnya ada nggak sih skill yang bisa kita pelajari, entah dari kampus bagus atau kampus yang biasa aja, jadi tidak pandang bulu, yang semua orang bisa pelajari, supaya kita bisa pertama survive di kehidupan, yang kayaknya makin lama makin keras, harga makin mahal gitu kan, harga rumah, harga minyak, dan sebagainya gitu kan. Millennials juga, atau Gen Z juga terancam gak bisa beli rumah sekarang itu. Bisa gak sih kita buat thriving gitu, buat jadi sukses? Well, jawabannya adalah bisa sih, dan ada ilmunya. Dan gue udah sempat bahas sebenarnya ini di video-video sebelumnya. Salah satunya adalah video tentang privilege. Di sana gue bahas tentang unfair advantage, salah satu buku yang menarik gitu ya. Lu nanti bisa cek aja sih videonya. Tapi gue saranin lu beresin dulu video ini. Apa skill yang bisa dipelajari? Nah, jadi gue menemukan bahwa yang ngebentuk orang-orang yang kampusnya oke ini bisa jadi oke-oke juga, bisa jadi bukan kampusnya aja, tapi justru skill masing-masing pribadi orangnya yang ngebentuk mereka jadi oke. Dan gue ya sebagai anak psikologi, gue akhirnya coba nih untuk apa ya soft skillnya, apa ya kurikulumnya. Biasalah anak psikologi kan kayak gitu ya, bikin training dan lain sebagainya gitu. Gue akhirnya coba untuk lihat apa nih yang kira-kira bisa mungkin gue share gitu, gue ajarin, gue
bikin gitu sebagai konten supaya orang-orang bisa kebantu. Dan setelah gue coba temukan, surprisingly banyak dari skill-skill yang gue tulis di 1% yang gue jadiin sebagai kurikulum, itu bukan didapat dari sistem pendidikan, bukan dari sekolah atau kuliah secara formal, tapi justru dari lingkungan. Dan skill-skill ini sebenarnya bisa dipelajari oleh semua orang. Disinilah hal yang memang ngedorong gue dan tim 1% untuk bikin kurikulum life school, yang sekarang sebenarnya udah jauh lebih advance ya. Mulai dari yang level terendah itu ada, sampai ke level yang cukup tinggi. Ya namanya sekolah gitu ya, kita kan menamakan diri kita 1% Indonesian Life School gitu. Namanya sekolah pasti harus punya kurikulum dan ada level-levelnya. Nah jadi, gue kan sebenarnya sebagai salah satu mentor juga ya di 1%. Dan ketika memang gue menangani beberapa klien yang mentoring di 1%, banyak juga tuh orang, klien-klien gue ya yang ngerasa terhambat gara-gara dia nggak masuk kampus yang dia idam-idamkan gitu, dan akhirnya jadi membatasi dia gitu sih. Jadi mungkin bisa dibilang istilahnya fixed mindset gitu ya. Dan itu gue ketemu tuh banyak orang kayak gitu di mentoring. Tapi menurut gue sebenarnya lu nggak usah khawatir sih. PR-nya sebenarnya adalah tinggal belajar ya. Hal-hal yang nggak kita pelajari di sekolah. Caranya gimana? Gue nggak bakal promo sih ya di sini. Sebenarnya promo sih tapi gratisan. Sesimpel, kalau saran gue sih, lu nonton YouTube aja sih tiap hari. Karena jujur banyak banget ilmu yang gue tuh dapetin ketika gue nonton YouTube sih. Ya that's why gue juga terinspirasi buat bikin YouTube ya. Dan startup ini juga. Silahkan gitu, sekarang tuh kan dulu mungkin belum ada nih playlist di 1% atau di YouTube lain mungkin. Sekarang tuh udah ada. Gue udah compile gitu ya sama tim, ada top 10 video tuh gue compile, lu bisa cek ya di channel 1%. Ada 1% base, ada juga playlist yang ngebahas masalah tertentu, misal overthinking, ngebahas produktivitas, ngebahas kepercayaan diri, dan lain sebagainya. Dan itu semua gratis cuy. Kalau kampus kan lu bayar ya. Jadi kalau saran gue sih, ya kita semua sebenarnya bisa nonton dari YouTube. Lu tonton video-videonya sampai habis gitu. Karena gini, dengan lu mematangkan skill yang udah lu punya, dan juga ngebangun soft skill yang mungkin lu udah atau belum punya gitu ya sebelum atau sudah kuliah, lu juga bisa meningkatkan kesempatan lu untuk naik level. Ini juga udah terbukti dari berbagai riset yang kita lakuin ya di 1%. Univ tuh salah satu faktor, mungkin faktor penting ya. Ya kalau bisa dapetin univ yang oke, kenapa enggak? Tapi banyak juga faktor lain, termasuk juga faktor diri lu sendiri. Faktor hoki juga ada. Nah saran gue memang ya dari sekarang lah, kalau memang lu masih ngampus, inilah waktu yang tepat. Kalau udah ngampus, ya gak ada kata terlambat juga. Lu bisa join tuh di komunitas 1%. Kayaknya umurnya beragam sih, ada 20-40. Dan ini gratis. Coba-cobain aja. Tes-tes online gratis juga di 1%. Biar apa? Ya biar lu bisa tahu juga keadaan diri lu sekarang kayak gimana. Mulai dari tes prospek karir gitu ya. Nih ada nih, prospek karir digital, tes tingkat stres. Siapa tahu kan ternyata yang ngehambat lu tuh bukan kampus gitu. Ternyata yang lebih malah tingkat stresnya gitu. Nah itu kan sebenarnya hal-hal yang gak kita pelajari di sekolah kan. Jadi ya silakan lah coba tuh di 1%.net. Ini gue promoin produk-produk yang gratis. Itu lagi-lagi gratis ya. Ya mungkin kayak gitu aja ya. Bacotan gue dalam tanda kutip. Semoga sih hal ini syukur-syukur bisa jadi motivasi atau inspirasi ya. Buat lo yang mungkin lagi berjuang. Gue juga pernah ada di fase gaji gitu ya, gak jelas. Buat lo yang lagi berjuang ya selamat berjuang. Mengejar kampus impian ataupun yang lagi berjuang nyari kerjaan. Semoga dapat kerjaannya. Semoga ya keluarga lo sehat, lo juga sehat. Buat yang lagi nyari pacar semoga segera nggak jomblo gitu ya. Dan buat lo yang ternyata nggak dapet, sekarang masih belum dapet, ya sedih sih wajar ya, namanya emosi gitu ya wajar. Abis itu ya harus move on sih ya. Jangan berlarut-larut, segera move on, belajar tiap hari. Kalau perlu curhat ke mentor ya silahkan biar lega. Perlu ikut webinar ya silahkan ikut webinar 1% gitu. Tapi habis itu bangkit lagi sih. Dan ya belajar, at least 1% setiap harinya. Itu adalah filosofi nama 1% ya, buat lo yang nggak tahu. Nah kurang lebih gitu lah ya, cerita gue mungkin bangkit dari ketidakjelasan di masa SMA. Gue harap sih ya semoga bisa memicu semangat perubahan gitu di diri lu juga. Dan kalau ada salah-salah kata yang gue sebutin gitu ya, gue minta maaf. Dan ya semoga ya kita semua bisa berubah sih, ya lebih baik ya. Akhir kata gue Evan dari 1%, well, thanks.